Tentunya kita ikhtiar semuanya, memang rezeki sudah diatur, tapi ikhtiar itu penting supaya kita bisa lebih maksimal hasilnya. Jadi target ini kriterianya bukan hal yang mudah dicapai, bukan juga hal yang tidak mungkin. Nah, ada batas waktunya dan bisa bikin sejahtera. Jangan sampai ada yang bikin travel, yang penting ada yang kuda apa, begini mau, lumayan. Kalau misalnya ya, cuman 10 juta jadi cari 1 bulan, jangan bikin travel, jadi bikin agent travel. Bisa gitu, kalau cuma 10 juta. Dan kita juga bikin yang tidak mungkin. Saya mau bikin travel yang keuntungannya sampai puluhan miliar 1 bulan. Dari mana kita dapat orang? Biar bagaimana semua orang semua di sini ikut travel ke kita, ya ada memang hitungannya. Ada ikut kapasitas produksi, ada dihitung semuanya. Memang tidak ada jalannya. Akhirnya jungkir balik, tinggal di Saudi. Saya punya teman begitu nih. Salah kayaknya di bisnis. Biar kau tinggal di Saudi tidak pulang-pulang, tetap dia tidak tercapai targetku. Saya mau pokoknya. Tapi bagus alasannya. Apa targetmu? Saya mau beli Palestina. Itu tidak mau pulang. Lah iya, pokoknya sampai bisa saya beli Palestina. Tapi baguslah, itu yang bikin dia semangat. Saya tidak apa-apa dia gila-gilaan kerja kalau memang untuk akhirat. Tak bilang saya mau beli gedung 50 lantai, tapi tidak pulang-pulang, kayaknya terlalu berlebihan juga ya. Jadi ada batas waktunya juga. Kita tetapkan target, karena dari target nanti kita atur. Saya coba nanti jelaskannya. Kapan kita harus capai itu target? Dan sebenarnya target segini, ya biar kapan-kapan. Akhirnya kita tidak bergerak. Harus segini, karena begini targetku, dan harus tercapai dalam bulan ke-6 target. Dan setiap bulan kita revisi kadang, atau bahkan biasanya setiap tahun. Tahun ini target segini, harus tercapai di bulan ke-6. Berarti bulan ke-5 sudah harus bagaimana? Bulan ke-4 harus bagaimana? Bulan depan harus bagaimana? Besok saya sudah harus ngapain? Besok saya sudah harus deal sama Citylink. Kita juga bikin target seperti itu. Paling lama 3 bulan sejak kita dirikan sudah ada ini Citylink. Kita hubungi siapa? Kita kemana? Baru semuanya kita atur karena kita punya target. Nah, yang terakhir, kalau tidak ada batas waktunya, tidak ada juga dia kerja setengah biasa tonggi. Pokoknya buka saja travel, beli meja, kursi, flyer. Setelah itu duduk sambil berdoa, mudah-mudahan banyak datang. Kalau banyak syukur, kalau sedikit sabar, kalau tidak ada tutup. Itu bukan bisnis. Memang itu bisnis, kita harus memang itu bisnis, bagus itu berdoa, tapi masalahnya bukan saya bilang jelek berdoa ya, tapi kompetitor juga berdoa, sama-sama kita berdoa, tapi kompetitor ikhtiarnya lebih maksimal, kita tidak ada ikhtiarnya. Kadang kita tidak belajar tentang bisnis. Oh iya ya, harus begini sebenarnya. Oh iya ya, harus begini sebenarnya. Kapan saya boleh sewa ruko yang 300 juta harganya? Kapan saya harus bisa langsung beli booking seatnya 1 pesawat? Ada semua hitungannya, yang itu akan menguntungkan kita nantinya target tercapai. Semua itu harus ada hitungannya. Terakhir harus bisa bikin sejahtera. Jadi kalau dasar menentukan target, ini kan tadi kriterianya. Penting ini targetnya. Kalau ada perusahaan di sini atau travel yang belum buat targetnya, akhirnya tidak jelas apa yang dia mau bikin. Kalau banyak syukur, kalau sedikit sabar, kalau tidak ada tutup. Tapi saya yakin di sini semua ada targetnya. Makanya begini cara hitungannya. Jangan bikin terlalu mudah, jangan yang tidak mungkin, supaya kita kerja sesuai dengan porsinya ya. Menentukannya itu, kalau bisnis baru biasanya nilai investasi, return of investment. Makin banyak uang dia pakai, makin banyak harus keuntungannya. Itu seperti itu. Yang kedua bisa berdasarkan kapasitas produksi. Kalau kita bikin target, kalau susah, jangan bikin juga target miliaran atau triliunan. Karena memang terukur kecuali main di Jakarta atau kecuali main misalnya dunia, itu bisnis, apalagi bisnis provider ya. Ada teman saya di Indonesia, tapi dia layani seluruh dunia karena memang marketnya Indonesia. Tapi kalau kita cuma di Sulsel ya berdasarkan produksi, jumlah masyarakat di sini, Makassar, Cidra ini, oh berarti saya di sini, oh begini targetku. Jangan bikin target yang tidak bisa kita tempuh. Ya, makanya harus berdasarkan kapasitas produksi, bisa juga berdasarkan sewa tempat ya. Kalau kita sewa tempatnya sampai 300 juta, harus begini tuh omset Pak. Jangan main-main sewa tempat, bagus sekali itu kulihat tempat, ku suka warnanya, apalagi dekat sama rumahnya artis, sewa deh misalnya. Disewa tapi bulan depan bagaimana tinggi sekali sewanya, atau begitu habis sewanya, habis keuntungannya untuk bayar sewa, jadi dia tidak pertimbangkan market. Makin mahal sewa tempatnya, harus juga hitungannya ada. Ada juga ini yang paling sering ya, luasan market. Ada namanya TAM, SAM, SOM, total addressable market. Ada juga service addressable market dan service obtainable market. Ini penting. Kalau kita pahami ini, insya Allah jalan lurus saja kita jalan itu bisnis sesuai dengan yang kita tetapkan, insya Allah berkembang. Jadi ini kalau mau simpelnya, TAM ini jumlah kue yang tersedia, ya, jumlah kue yang tersedia. Kalau SAM ini jumlah kue
yang rencananya akan kita makan. Harus kita tahu. Jangan sampai kita iklan gila-gilaan miliaran iklannya, ternyata sedikit aja paling orang di Sulsel. Waktu saya di Jakarta begini iklanku, beda itu. Nah, kalau TAM itu jumlah kue yang tersedia, kita ukur dulu marketnya. Jangan sampai kita bilang, waktu di Sulsel saya begini iklanku, sekarang iklan di Toraja, begitu aja iklan tidak ada orang Islamnya sedikit. Harus kita tahu berapa jumlah kue yang tersedia dan berapa kue yang rencananya akan kita makan. Nah, kalau som itu berapa kue yang sanggup kita makan. Sanggup itu kan ya bisa terukur. Bisa tidak misalnya ada telepon, ada jamaahku 7.000 orang, bisa kita berangkat. Tunggu dulu kalau 7.000. Mungkin ada batasnya, mungkin ada yang bilang bisa saya kalau 7.000. Kalau 70.000, tunggu dulu, di mana mau kutampung? Kalau misalnya 10 orang nih, kutaruh di rukoku, masuk di 10 orang dulu. Kalau 70.000 dikira demo. Nggak bisa, memang harus kita hitung semuanya. Ada TAM, ada SAM, ada SOM. Dan ini penting, bukan karena saya bukan karena saya lebih pintar di sini. Ini penting untuk UMKM pahami supaya bisa berkembang. Karena kalau pengusaha travel di sini tidak paham berbisnis, saya kenal betul teman-teman travel di Jakarta. Saya banyak bergaul sama teman-teman travel di Jakarta karena saya sering saya senang lah umroh. Mereka paham tentang ini. Bahkan yang lebih masalah pribadi saya ya. Ini menurut saya pribadi. Zaman sekarang kalau kaum muslimin tidak berbisnis, suatu saat semua kebutuhan kaum muslimin akan disiapkan oleh non muslim. Bukan hanya urusan dunianya, sampai kepada urusan akhirat. Saya ada teman non muslim, dia bikin sekolah Islam. Dengan semua kepintarannya di dalam bisnis perekonomian, dia begini semuanya. Dir, aliran apa sekarang yang bagus di Islam? Kenapa ada aliran? Tidak ada aliran begini. Kok begini saja. Dia bilang ini bukan urusan bukan di pribadi dia. Ini cuma urusan bisnis. Kalau seandainya lebih menguntungkan sekolah Syiah, saya ganti ini jadi sekolah Syiah. Kenapa kok tidak jadi pakai sekolah Kristen saja? Banyak sekali biayanya. Kalau di sekolah Kristen mau. Tapi ini bukan Sarah ya. Dia cuma bilang kalau sekolah Kristen banyak biayanya. Baru bisa unggul. Kalau sekolah Islam begini. Kenapa? Karena kaum muslimin banyak yang tidak mau belajar bisnis, termasuk travel. Ada travel teman saya non muslim bikin usaha travel. Kemana ini semua kaum musliminnya? Sekedar bikin ikut-ikutan tapi tidak mempelajari, akhirnya tidak nasadari tiba-tiba gara-gara jalankan bisnis travel ada di penjara. Karena tidak tahu lihat uang, karena tidak tahu membaca laporan keuangan. Ini uang akan dipakai gini sampai habis, tapi besoknya banyak lagi. Berarti jangki kasih hilang nih. Karena di rekeningku katanya tidak pernah jadi buat 3M. Berarti saya bisa pakai 500 juta. Tidak bisa begitu. Harus bisa baca laporan keuangan. Makanya saya bilang, kalau kita tidak peduli, bahwa memang harus kita belajar. Mungkin nanti akhirnya kita kalah bersaing sama travel lain karena kita tidak paham. Ya mungkin tidak apa-apa. Ya memang begitu bisnisnya. Tapi kalau kita terus tidak mau belajar, lama-lama dari luar Makassar yang datang untuk belajar. Tapi itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau non muslim yang siapkan semua kebutuhannya kaum muslimin hanya gara-gara kaum musliminnya, bukan salah mereka ya, karena kita yang tidak mau belajar atau memang tidak peduli tentang hal seperti ini. Makanya penting untuk kita pelajari supaya kita bisa tangguh menyediakan kebutuhannya kaum muslimin dalam hal ibadah, dalam hal agama, seperti itu ya. Jadi memang harus kita ukur, ada namanya TAM. Berapa jumlah masyarakat di sini? Berapa Islamnya? Berapa Kristennya? Ya, terus yang kita berapa umurnya gini, yang berapa yang umurnya begini. Semuanya kita biasanya bagaimana? Yang di sini kalau dikasih yang murah dia tidak mau. Berarti apa kita kasih layanannya? Kalau yang di sini dia maunya begini. Bahkan kalau perlu saya harus bikin brand sendiri, yang ini untuk menengah ke atas, yang ini untuk menengah ke bawah. Karena kalau digabung tidak jelas nanti ke marketnya. Ini semuanya harus kita pelajari. Kalau memang mungkin bertahan, kalau tidak mungkin pelajari juga tidak apa-apa. Cuman harus siap nantinya pengusaha dari luar Makassar yang berkuasa di sini, atau jangan sampai dan ini bukan sara ya, atau pengusaha non muslim ia memberangkatkan kaum muslimin. Tapi bukan jahat ya, bukan salah mereka juga, tapi karena kaum muslimin tidak mau belajar. Dan tidak salah kalau mereka menyediakan, alhamdulillah. Bahkan ada yang menyediakannya lebih bagus dengan harga yang sama, tapi fasilitasnya lebih bagus dan lebih memuaskan.